صلوا على النبي محمد. ولد الهدى فالكائنات ضياء، ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وفناء، والروح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا بها بشراء، والعرش يزهو والعرش يزهو والحضرة تزدهي، والعرش يزهو والحضيرة تزدهي، والروح والملأ الملائك حوله للدنيا والدنيا بها بشراء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من ظلمات الجهل والكفر والزيغ والطغيان إلى نور المعرفة والعلم واليقين والإيمان، والذي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الكريم المنان، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله المبعوث رحمة للأكوان. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم وشرف وتمم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا وقرة أعيننا ومولانا محمد سيدي ولد عدنان، وعلى آله الطيبين الطاهرين المنزهين عن الأنجاس والأرجاس والأدرار، وأصحاب الأكرمين المهتدين إلى يومنا هذا بالإحسان. أما بعد، فيا حضرات الحبائب الفضلاء، فيا حضرات المشايخ الأجلاء، segenap para habaib, anak cucu baginda Rasulullah SAW, wabil khusus akhina fillah Al-Habib Husni Fakhruddin bin Salim bin Syekh Bakar bin Salim, dan juga segenap para ulama, para kiai, para masyayikh, wabil khusus akhina fillah Kiai Haji Nur Ahmad Yani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga pengurus daripada Majlis Zikir dan Salawat Munzalan Mubarakat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga akhina fillah ikhwanil kiram, saudara-saudara pengurus daripada Majlis Maulid Safari, Maulid yang hadir maupun yang pada saat ini tidak hadir, juga segenap hadirin hadirat, tetamu-tetamu baginda Rasulullah SAW. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul di majelis yang mulia ini di halaman Masjid Baitul Hakim. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini sejak awal tadi sampai akhir, insya Allah akan dicatat sebagai amal hasanat kita. Mudah-mudahan kita semua, baik yang hadir, yang tidak sempat hadir, keluarga kita, masyarakat kita, dan segenap penduduk yang ada di desanya Kopen, ya, Kopen dan Dempelan, itu, ya, desa Dempelan, dan segenap jamaah kita yang hadir ataupun tidak hadir, dan segenap kaum muslimin dimanapun mereka berada. Mudah-mudahan kita semua insya Allah selalu
mendapatkan hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tidak terkecuali dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pecinta-pecinta baginda Rasulullah SAW. Tadi kitab maulid yang kita baca adalah kitab maulid Simtud Durar, untayan permata ini yang dikarang oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi yang meninggal kira-kira 110 tahun yang lalu. Ini Masya Allah, ini termasuk di mana-mana ini, padahal termasuk baru saja ke sini ya. Tetapi andai kata kita terbiasa baca bentuk maulid yang lain, baik itu Barzanji, Syaraful Anam, Azab, ataupun Diba, atau Diaul Lami dan lain-lainnya, semua ini adalah baik. Begitu pula Burdah Al-Madihah, Burdatul Madihah ya. Nah, ini juga sangat baik. Jadi kita jangan mengatakan ini lebih baik, tidak. Semua insya Allah baik, yang penting bagaimana niat kita tadi itu. Adapun di sini di samping maulid Simtud Durar ini sudah terbiasa kita. Mungkin ada yang memulai, kita katakan di sini memulai burdah ya. Baru mungkin 6 kali kan mungkin ya. Di sini mungkin banyak di antara kita yang tidak kenal atau belum kenal burdah ini tadi itu. Jadi burdah ini dikarang oleh Imam Muhammad bin Sa'id Al-Busiri, yang mana beliau itu meninggal 800 tahun yang lalu sudah. Itu kitab yang paling terkenal, kitab syair pujian kepada Rasulullah yang terkenal, paling terkenal seluruh dunia adalah kitab Burdah Al-Madihah ini tadi. Nah, perlu kita ketahui bahwa asal usulnya beliau Al-Imam tadi Sa'id Muhammad bin Sa'id Al-Busiri itu dilahirkan di Maroko, di Maroko. Tapi ayahnya dari Mesir, dari desa Al-Busir namanya. Kemudian dibawa balik ke Mesir sana, jadi tumbuh kembang di Mesir sana. Kemudian setelah remaja itu pindah ke Kairo, belajar di sana. Luar biasa tadi itu. Jadi pinternya itu luar biasa. Memang diberi kelebihan Allah Subhanahu wa taala mempelajari sastra bahasa Arab luar biasa sekali. Di samping itu dia paham dalam ilmu ulumul Quran, hafal dari kecil, juga ilmu hadis dan ilmu fikih. Jadi beliau bukan syair saja, tapi tokoh ulama yang besar sekali. Hanya saja karangan yang paling terkenal itu Burdah Al-Madihah tadi. Dulu dia termasuk penyair yang mengarang syair-syair untuk para raja-raja di sana itu, di Mesir di sana itu ya. Kemudian dia itu sakit lumpuh, dan riwayatnya juga stroke ya, tapi lumpuh, stroke berat, lumpuh, berobat kemana-mana tidak bisa sembuh ya. Kemudian dia suatu malam mimpi bertemu Rasulullah, dikatakan kamu ngarang syair puji-pujian kepada saya. Kemudian bisa dikarang oleh beliau dalam keadaan lumpuh dari itu. Dan keadaan lumpuh dia mengarang kitab Burdah Al-Madihah dari syair itu memuji Rasulullah SAW. Pada suatu saat itu dia nggak bisa, dan cuma setengah bait berhenti dari itu. Jadi kemudian dia mimpi ketemu Rasulullah SAW, yaitu bahwa dilanjutkan dari setengah bait ini, lanjutan dari Rasulullah SAW. Famablagul ilmi fihi annahu basyarun. Nah, sampai sini berhenti dia karena tepat ini. Nah, kemudian agak tertidur itu Rasulullah melanjutkan wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Nah, itu setengah bait ini yang melanjutkan adalah baginda Rasulullah SAW tadi. Jadi luar biasa. Setelah selesai itu mengarang, kemudian mimpi bertemu Rasulullah, diusap tubuh beliau dan diberikan burdah. Burdah itu ya macam selimut atau apa itu, serban atau apa, tutup bukan begini, serbatnya Rasulullah. Bangun sembuh sudah penyakitnya, padahal sudah berobat kemana-mana tidak bisa sembuh tadi itu. Nah, ini kemudian dinamakan Burdatul Madihah, burdah seperti serban atau selimut dari Al-Madihah, yaitu Rasulullah SAW tadi itu. Nah, ini nama ini lebih terkenal meskipun ada nama-nama lain daripada qasidah burdah itu ya. Tapi yang terkenal ini adalah itu tadi itu. Banyak para tokoh ulama mengatakan faedah, manfaat daripada burdah tadi itu banyak sekali. Bahkan masing-masing bait itu di syarahnya itu ada penjelasannya. Ini yang bait kesekian-sekian gunanya untuk ini, bait sekian gunanya ini, macam-macam dari itu. Di antaranya
apabila ada hajat apapun yang benar-benar kita inginkan, itu baca ini. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi. Ada baca muqtahami tapi berarti muqtahimi ya. Jadi ini huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi. Ini dibaca 1001 kali. Sedikit ini, cuma satu bait saja. Ini insya Allah, ini kata Syekh Sulaiman Salam ini barang siapa baca ini tadi itu, cuma satu bait tadi saja, insya Allah hajat apapun dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagi yang ada hajat apa, terutama yang udah mulai belum kawin apa ini, baca itu sudah insya Allah. Ya, ini apalagi di sini tadi ada yang masih single sini, kalau ada yang mau jadwal sini, silahkan ini. Ya. Yang belum menikah. Jadi di sini, jadi supaya ada channel di desa apa? Kopet Dempelan ini, dusun Kopet itu ya. Jadi di sini semua tadi, baik yang laki-laki ataupun yang wanita, hajat apapun, baik untuk urusan dunia, urusan akhirat, untuk rezeki, untuk ilmu apa saja, ingin anak-anak soleh salehah, baca dia tadi itu. Cuma satu bait. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi. Itu saja bacanya aja. 1001 kali. Mungkin sampai 1 jam, nggak sampai. Kalau cepat bacanya setengah jam selesai juga. Nah ini baca, kalau bisa tiap hari baca insya Allah dalam beberapa hari insya Allah hajat dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kemudian kita kembali lagi kepada Simtud Duror ini ya. Jadi Maulid Simtud Duror juga dikarang oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ini, itu didekte oleh beliau kepada salah seorang pengikutnya, murid-muridnya itu didekte. Kemudian beliau mengatakan barang siapa juga ingin hajatnya dikabulkan Allah, ingin anak-anak yang dapat fatah, dapat dibuka hatinya, dapat ilmu agama, ini amalkan setiap hari ini. Kalau kita sudah baca biasa ini insya Allah ya gampang juga, hafal setengah jam juga mungkin selesai, nggak usah pakai di lagu ya, dan sampai qasidahnya sudah dibaca saja mulai awal sampai akhir. Ini macam-macam manfaatnya daripada ini. Dan yang mengatakan ada beliau sendiri yang Habib Ali bin Muhammad bin Zaid Al-Habsyi. Jadi manfaat daripada ini. Ada di antara manfaatnya lagi yaitu kita insya Allah kalau rajin baca ini akan dicintai oleh Rasulullah SAW. Amin ya Allah. Ini sangat penting sekali. Kita bisa cinta kepada Rasulullah dan dicintai oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana semalam saya jelaskan bahwa kita diperintahkan untuk mencintai baginda Rasulullah, itu perintah langsung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semalam sudah saya jelaskan di dalam surat At-Taubah ayat 24. Mungkin yang belum mendengar semalam itu bisa dipelajari. Surat At-Taubah ayat 24. Yaitu yang isinya qul in kana abakum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallaha bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Itu perintah daripada Allah. Kalau dalam Al-Quran ada qul, itu berarti perintah daripada Allah ditujukan kepada baginda Rasulullah agar disampaikan kepada umat beliau. Perintah daripada qul, katakanlah Rasulullah kepada segenap umatmu, in kana abaukum, apabila orang tua kalian, ayah ibu kalian, wa abnaukum, apabila putra putri kalian, wa ikhwanukum, apabila saudara saudari kalian, wa azwajukum, juga apabila suami ataupun istri kalian, wa ashiratukum, marga kalian, suku kalian, kelompok kalian, wa amwal niqtaraftumuha, begitu pula apabila harta kekayaan yang kalian tumpuk-tumpuk, wa tijaratun takhshawna kasadaha, barang-barang dagangan yang kalian khawatirkan bila nanti akan merugi, wa masakinu tardawnaha, gedung-gedung indah yang kalian senangi. 8 disebutkan lagi. Apabila kesemuanya ini ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, lebih kalian cintai, melebihi kecintaan kalian kepada Allah
melebihi kecintaan kalian kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jihadin fi sabilillah, melebihi kecintaan kalian kepada jihad fi sabilillah. Apa dijadikan Allah? Fatarabbasu, diancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fatarabbasu, tunggulah saatnya, hatta ya'ti Allah bi'amrih, sehingga Allah akan mendatangkan perintahnya, sehingga Allah akan menurunkan azab dan siksanya pada kalian. Boleh jadi sekarang ini segala musibah yang menimpa bangsa kita, negara kita terus menerus tidak ada artinya. Mulai dari tsunami itu saja terus berganti. Ada gempa bumi, ada longsor, ada macam-macam. Misalnya sekarang ini ada corona dan lain sebagainya. Ini boleh jadi karena kita sudah menjauh daripada Allah dan Rasulnya. Kita tidak mencintai Allah dan Rasulnya sebagaimana diperintahkan dalam Al-Quran ini. Maka Allah ancaman dari fatarabbasu, tunggulah saatnya, hatta ya'ti Allah bi'amrih, sehingga Allah mendatangkan perintahnya. Allah akan menurunkan azab dan siksanya, mungkin termasuk yang corona ini juga. Dan Allah mengatakan wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah mengatakan tidak akan memberikan hidayah kepada mereka, orang-orang tersebut, dan dijuluki orang-orang yang fasik. Naudzubillah min dzalik. Bisa kita pelajari nanti di rumah tafsirnya yang panjang lebar, nanti bisa lihat surat At-Taubah ayat 24. Ya, jadi usahakan kita ini tadi itu untuk lebih mengenal. Jadi kesempatan bagi kita memasuki bulan Rabiul Awal, bulan di mana baginda Rasulullah SAW dilahirkan pada 15 abad yang silam. Ini kita usahakan untuk bisa mengerti makna daripada yang kita baca ini. Sekarang alhamdulillah ada yang sudah terjemahan di sini. Usahakan agar kita bisa memahami apa yang kita baca tadi itu. Sebab ini semua adalah menjelaskan tentang sejarah kehidupan baginda Rasulullah, tentang riwayat hidup baginda Rasulullah, tentang biografi daripada baginda Rasulullah. Bagaimana beliau ini yang dijadikan oleh Allah sebagai uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Benar-benar telah terdapat pada diri pribadi Rasulullah uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Bagaimana kita akan bisa menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan kita, sebagai panutan kita, sebagaimana diperintahkan Allah, bila kita tidak tahu bagaimana sepak terjang baginda Rasulullah, bila kita tidak tahu bagaimana akhlak daripada baginda Rasulullah, apa yang akan kita ikuti? Tadi kita bila ingin mencintai Rasulullah harus mengenal beliau lebih dalam lagi. Tak kenal maka tak sayang. Jadi kita gunakan kesempatan terutama di bulan Rabiul Awal ini, kita gunakan untuk lebih mengenal sosok pribadi baginda Rasulullah yang memang dijadikan sebagai uswatun hasanah. Dan juga telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Jadi andai kata rapot itu semua akhlakul karimah Rasulullah nilainya 100 semua. Tidak ada 99, tidak ada. Semua sempurna, nilai 100 semua tadi. Sebab memang diciptakan oleh Allah ini sebagai uswatun hasanah. Bahkan bukan akhlaknya, juga ciptaan fisik beliau pun, sebagaimana dikatakan tadi kita baca, laqad kana Rasulullah ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Ini memang diciptakan oleh Allah baginda Rasulullah ini ahsanan nasi, sebaik-baik manusia, khalqan ciptaan fisiknya maupun khuluqa akhlaknya. Manusia paling sempurna memang dijadikan oleh Allah. Ketika kita mendengar biasanya ada komarun itu awalnya itu dua bait syair daripada sahabat Hassan bin Thabit radhiyallahu anhu. Hassan bin Thabit ini penyair dari zaman jahiliyah dulu. Suatu kali ini karena orang-orang kafir Quraisy ini kalah, tidak bisa menjatuhkan baginda Rasulullah, mereka mendatangkan Hassan bin Thabit didatangkan supaya ngarang syair untuk menjatuhkan derajat Rasulullah, menjatuhkan popularitas baginda Rasulullah. Dengan 100 ekor onta dan lain sebagainya, bila sampai bisa menjatuhkan nama Rasulullah SAW. Dia belum kenal, belum mengetahui bagaimana sepak terjang Rasulullah. Kemudian minta waktu beberapa hari, ya.
Kemudian dia ke Mekah, aku masih di Mekah sana. Diperhatikan sejak langkahnya sepak terjang baginda Rasulullah akan diperhatikan, tapi tanpa ada yang tahu dari orang. Dia sendiri memperhatikan agar bisa mengarang syair yang bisa menjatuhkan Rasulullah tadi itu. Setelah beberapa hari kemudian dia kembali lagi kepada kaumnya dengan orang yang memberi hadiah. Sudah batal perjanjian, nggak mau saya. Jadi nggak bisa. Jadi saya jadi nggak dapat hadiah 100 ekor unta di burung, nggak dapat dari itu. Nah itu setelah itu dia kembali lagi ke Mekah kepada Rasulullah. Masuk Islam di sana. Nah ini sebab selama beberapa hari memperhatikan tidak ada sedikit pun cacat bagi Rasulullah, aib Rasulullah tidak ada sana. Sehingga kemudian dia mengarang syair banyak sekali di antaranya tadi itu. Wa ajmalu minka lam tara qattu aini wa ahsanu minka lam talid misal. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Ini dua bait saja diambil padahal banyak sekali ada. Nah ini wa ajmalu minka, yang lebih indah daripada Anda ya Rasulullah. Lam tara qattu aini, belum pernah mataku menyaksikan yang lebih indah daripada engkau ya Rasulullah. Wa ahsanu minka, dan yang lebih baik daripada dirimu ya Rasulullah. Lam talid nisa'u, belum pernah ada wanita yang melahirkan anak yang lebih baik daripada Anda ya Rasulullah. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, Anda ya Rasulullah diciptakan mubarra'an, terbebas, terlepas dari segala cacat apapun ada sini. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u, seolah-olah Anda ya Rasulullah diciptakan sesuai dengan kehendakmu. Umpamanya kita disuruh pilih ini, mau ini bagaimana, mulai dari rambutnya sana, kemudian matanya, mukanya, hidungnya, sampai bawah, tentu kita pilih yang terbaik tadi. Nah ini seolah-olah ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u, sempurna. Ahsanan nasi khalqan wa khuluqa, jadi bentuknya, fisiknya Rasulullah paling mulia, tidak ada cacatnya sedikit pun, tidak ada. Begitu juga akhlak. Kalau akhlak sudah memang disebutkan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Bahkan Rasul mengatakan apa? Bu'itsu bi utammima makarimal akhlak. Jadi sudah kalau akhlak yang ditanya sudah nilainya itu mentok sudah 100 sama Rasulullah SAW. Sebab dijadikan uswatun hasanah. Nah ini untuk bisa mengikuti jejak langkah sepak terjang baginda Rasulullah, untuk mengetahui sifat-sifat baik Rasulullah, akhlak ini harus kita pelajari. Bagaimana kita mengaku cinta kepada Rasulullah kalau kita tidak tahu apa yang akan kita contoh, apa yang akan kita tiru dari Rasulullah, kita tidak kenal. Bahkan banyak di antara kita ditanya itu Rasulullah dilahirkan di mana, ayah siapa, ibu siapa, putranya berapa, itu banyak tidak kenal. Bagaimana kita mengaku cinta kepada Rasulullah SAW? Bukti daripada cinta ini yaitu diantaranya kita selalu ingat kepada beliau. Nah, kita selamat ini yang kita ingat. Juga yang kecil-kecil, hal yang kelihatan sepele. Umpamanya ketika kita masuk rumah mendahulukan kaki kanan, keluar rumah kaki kiri dulu, atau pakai sepatu, pakai sandal, ini dahulukan kanan, lepas kiri dulu. Masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri, masuk ke kamar mandi juga kaki kiri dulu. Jadi bila setiap saat kita melakukan yang kecil-kecil ini, insya Allah diangkat derajat kita. Berarti kita selalu ingat kepada Rasulullah meskipun kelihatannya sepele. Sebagaimana diberikan contoh begini, ada seorang masuk ke suatu kantor perusahaan besar, dia akan mendaftarkan mau bekerja di sana. Dia tidak ada ijazah apa-apa, sudah mau kerja sudah itu. Nah, tentu diberikan pekerjaan yang paling rendah. Mungkin tukang sapu-sapu, mungkin bagaimana ngepel apa tadi itu, atau apa pokoknya yang rendah lah. Bila diberi yang rendah saja tidak bisa melakukan, tidak mungkin dinaikkan. Tapi andai kata diberikan suruhnya aku buat suruh ini ya, pasti dinaikkan sedikit-sedikit, mungkin bisa jadi manajer nanti. Nah kita pun demikian tadi itu. Hal-hal yang sepele yang diajarkan jangan sekali-kali kita tinggalkan. Jadi tadi kita mau makan, mau minum, baca bismillah dengan tangan kanan, makan kitab pun ini dengan tangan kanan, jangan tangan kiri. Itu sholat dapat. Jadi tangan kanan semuanya dari itu. Kalau yang kiri digunakan itu yang jelek-jelek saja. Jadi ngaji Al-Quran apalagi ini sholat dapat dengan tangan kiri. Jadi makan
kitab-kitab agama pun usahakan tangan kanan. Jangan sekali-kali menggunakan tangan kiri. Andai kata pakai mikrofon ini ya, yang kiri pegang mikrofon nggak apa-apa, kanan pegang kitab. Jangan dibalik begini. Nah, dibalik ini nanti sulada kepada kitab yang kita baca tadi itu. Nah, ini penting juga ya diperhatikan dari zaman-zaman ya. Jadi agar ini kita insya Allah yang kita baca lebih manfaat, sehingga insya Allah meskipun kita ini kurang memahami maknanya daripada kita baca, tapi ketika Rasulullah SAW itu ditanya banyak, bukan satu dua orang, beberapa tokoh ulama yang berjumpa dengan Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, Anda mengatakan bahwa barang siapa baca salawat satu kali akan dibalas oleh Allah 10 kali. Ini apakah bagi orang yang memahami maknanya atau orang yang betul-betul khusyuk, hudurul qalb dan sebagainya? Kata itu minimal. Jadi meskipun pikirannya melayang-layang ini, itu tetap dapat tadi, tetap dapat yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah. Bahkan Rasulullah dalam sabdanya mengatakan, kullul a'mal minha maqbulah wa minha mardudah. Semua amal ibadah apapun yang kita lakukan, apapun ya, baik sholat, tilawat, Al-Quran, ngaji, apa saja, haji, umroh, zakat, itu ada yang makbulah, ada yang mardudah. Ada yang diterima oleh Allah, diterima, makbul, tapi ada yang mardudah, tertolak. Illa salat alayya, kecuali bersalawat kepadaku, kata baginda Rasulullah, fa innaha makbulatun ghairu mardudatin. Sebab kalau bersalawat kepadaku itu pasti makbulah, diterima oleh Allah, tidak mungkin ditolak. Mengapa? Sebab karena ini karena kedudukan Rasulullah yang mulia sisi Allah, bukan karena kita yang baca, tetapi karena kemuliaan baginda Rasulullah yang demikian luar biasanya, sehingga ketika kita baca apapun ini, kadang-kadang pikiran kita melayang-layang ini juga disampaikan kepada Rasulullah. Hanya saja tentu manfaatnya sedikit sekali ya. Tapi andai kata kita baca dengan khusyuk, hudul, memahami maknanya, tentu yang kita peroleh luar biasa sekali. Jadi usahakan ketika kita ini membaca maulid Situturah, maulid biha ulama, usahakan kita ikut membaca dulu. Lihat, bukan ikut bareng, tidak ya. Kita apa yang dibaca oleh teman kita itu kita perhatikan. Jadi kita semak, meskipun kita nggak paham maknanya, tapi insya Allah dari itu. Bila kita baca, ikut baca dari awal sampai akhir dijanjikan oleh Habib Ali Sabul Mulki, insya Allah hajat kita dikabulkan, akan mendapatkan fatah, dibuka oleh Allah hati kita dan macam-macam. Tapi kalau kita sambil main-main dan itu ya dapatnya cuma sedikit ya. Juga tadi sebelumnya awal diumumkan oleh Gus Alten bahwa ini sebelum memulai agar tidak merokok dan itu. Ini termasuk adab juga, termasuk totok romo juga di sini. Yaitu ini rokok ini kalau kita mengikuti hukum para ulama makruh umpamanya, sebab ada dua pendapat ya. Dulu para ulama itu mengatakan merokok itu hukumnya makruh, sebab pertama nggak ada gunanya, boros, mengeluarkan bau. Semua makanan yang mengeluarkan bau yang tidak baik itu hukumnya makruh. Apalagi mau ke masjid, mau hadir majelis taklim, majelis sholawat, itu bisa haram nanti. Ya. Tetapi ulama-ulama belakang tahu bahwa rokok ini bahayanya luar biasa sekali. Dari ilmu kedokteran, ini bahayanya luar biasa. Bahkan kebanyakan orang meninggal dunia ini karena rokok. Paling banyak nih mati karena merokok ini paling banyak. Di semua mereka di rata-rata ini paling banyak karena merokok ini. Nah ini kemudian para ulama bahkan membuat fatwa bahwa merokok itu haram. Jadi dua-dua benar ini. Nah, dalam kaidah usul fikih dikatakan al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Ijtihad yang satu ini yang mengatakan umpamanya rokok itu makruh. Kemudian ada ijtihad baru. Ini karena berdasarkan bukti-bukti merokok itu hukumnya haram. Nah ini tidak bisa menggugurkan yang awal tadi. Jadi ya tetap kalau masih tadi masih terus belum ngerti ikut yang makruh ada. Ya, ikut yang makruh, tapi ya jangan di masjid, di majelis zikir, majelis taklim, jangan deh. Tapi ada niatan untuk berhenti. Sedangkan yang tidak merokok ikut itu mazhab yang mengatakan bahwa itu haram. Itu tentu lebih baik untuk diri kita, untuk agama, untuk kesehatan juga diri kita, keluarga kita, bahkan bayi-bayi dalam kandungan pun itu bisa kena pengaruh daripada rokok pasif ini ya. Kemudian pernah terjadi
pada zaman Habib Ali Sayyidul Maulid masih hidup beliau, itu pada malam Senin kalau tidak salah beliau mengadakan ini majlis Maulid di rumah beliau. Di samping rumah beliau ada seorang alim besar tokoh ini. Beliau berkeyakinan bahwa ngaji Al-Quran pada waktu ba'dal maghrib ini lebih afdalul tilawati afdalul ibadati ummati tilawatul Quran. Beliau berpegang dengan hadis itu bahwa paling afdal ibadah umatku kepada Rasulullah adalah ngaji Al-Quran. Sehingga di samping rumahnya ini orang datang dari mana-mana datang, dia tetap ngaji dari itu. Suatu kali, ini itu masuk, dia agak tertidur itu, Rasulullah datang bersama beberapa orang tokoh sahabat masuk rumah, senang sekali lagi. Kemudian dia Rasulullah selamat datang, sambut luar biasa. Kata Rasulullah, sebetulnya kami tidak mau kesini. Kami sebetulnya mau ke rumah ini, Habib Ali Al-Habsyi. Setiap malam Senin itu sebab ada pengajian Maulid, kami datang ke sana rombongan. Tadi ketika kami akan sana lihat di depan, bukan dalam ya, di depan rumah itu ada orang yang merokok. Burung balik Rasulullah, nggak jadi tadi. Tadi sehingga masuk ke rumah sampingnya tadi. Jadi artinya di sini bahwa merokok itu meskipun kita belum bisa berhenti ya, itu ikut pendapat yang makruh dan usahakan kita berhenti dari itu. Banyak para tokoh ulama dari Yaman sana yang mengatakan bila ada seseorang yang merokok ini 40 hari sebelum meninggal dunia belum berhenti, belum taubat tadi itu dikhawatirkan mati suruh khotimah. Namun bilang kali 40 hari sebelum meninggal itu belum taubat daripada merokok. Dikhawatirkan ya, tidak dipastikan akan meninggal dari dalam keadaan syukur khotimah. Bahkan Habib Salim Asy-Syadzili dan lain-lainnya mengatakan, Habib Zaid bin Sumit juga, bila ada orang perokok meninggal dunia, habis kubur gali lagi, pasti kepalanya ada ke belakang lagi. Suruh buktikan kalau nggak percaya kan. Jadi perokok yang belum taubat ini, kalau habis dikubur langsung gali itu, nanti 1 jam 2 jam, pasti kepalanya ngadap ke belakang. Nah ini boleh kita buktikan kalau nggak percaya dari dia. Jadi mudah-mudahan kita semua insya Allah dengan barakatnya Maulid Rasul, barakatnya Habib Ali Sayyidul Maulid, kepada ulama-ulama tadi kita tawassul kepada Rasulullah, keluarga beliau, sahabat beliau, dan para ashabul salihun. Mudah-mudahan Allah segera memberikan pertolongan kami kita. Mudah-mudahan penyakit ini, corona yang menimpa diri kita dan sebagainya, mudah-mudahan segera diangkat Allah, dihilangkan Allah, sehingga kita bisa kembali lagi melaksanakan aktivitas ibadah kita, aktivitas sehari-hari kita sebagaimana semula, bahkan lebih baik dari semula. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita doakan ini semua para sesepuh yang ada sini, dan juga para pemimpin-pemimpin, para kiai, para ulama, dan mudah-mudahan diberikan kesabaran Allah Subhanahu wa taala dalam memimpin ini masyarakat yang ada di desa ini, dan yang mudah-mudahan semua hajat yang ini dikabulkan, hajat apapun yang belum nikah, yang belum dapat pekerjaan yang baik, ini mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat daripada majelis yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang penuh dengan rahmat-Mu, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Jadikanlah perpisahan kami dari tempat ini ya Allah selalu berada di dalam lindungan-Mu. Wa la taj'al ahadan fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahruma. Dan janganlah sekali-kali Engkau jadikan diri kami yang hadir di majelis yang mulia ini, keluarga kami, kedua orang tua kami, putra putri kami, suami dan istri kami, serta orang-orang yang kami cintai. Janganlah Engkau jadikan mereka ya Allah sebagai orang yang celaka dan jauh dari rahmat-Mu. Allahumma qdif fi qulubina mahabbataka wa mahabbata rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tanamkanlah dalam jiwa kami, tanamkanlah dalam hati kami, tanamkanlah dalam dada kami rasa mahabbah, rasa cinta kepada Allah, dan rasa mahabbah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
wa mahabbata ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, rasa mahabbah kepada segenap ahli bait anak cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa mahabbata ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, rasa mahabbah, rasa cinta kepada para sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa mahabbatal ulama was salihin warathati ulumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan rasa cinta kepada para ulama, para kiai, para masyayikh, pewaris-pewaris ilmu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tarfa' anna al-qahta wal ghala wal jawra wal fitana wal waba masair anwa'il bala min biladina khassah wa min buldanil muslimin wa jihadihim 'ammah. Allahumma adfa' anna syarra at-taghin wal baghin wal zalimin wal mu'tadin bima syi'ta 'ajilan ghayra ajilin fi lutfin wa afiyah. Allahumma aslih أمة سيدنا محمد، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف، يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف، يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف. على هذه النية وعلى من أو أباؤنا وأسلافنا وشيوخنا ورجالنا الصالحون في مثل هذه الجلسة المباركة أن الله يدخل نياتنا في نياتهم، وأعمالنا في أعمالهم، وأخلاقنا في أخلاقهم، ومقاصدنا في مقاصدهم، ولكل نية صالحة من خيرات الدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبحق من أنزلت عليه الفاتحة فارج الهم كاشف الغم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. هذا ما أقول لكم والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman panjang